seberapa besar ancaman, tetap saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal, karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti contoh kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Ferdy Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KM 50. Allah balas, percis CCTV mati, semuanya. Konferensi pers polisi isinya bohong semua. Terus tidak mau percaya dengan konferensi pers polisi tentang KM 50, sedangkan konferensi pers tentang kasus brigadir yang meninggal itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakui apa itu. Oleh karena tadi saya bilang, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah karena yang saya sampaikan itu adalah benar adanya. 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Tambah sakit hati kami sekeluarga. Nah, untuk membuktikannya, maka karena yang mengatakan pada waktu itu adalah Kapolda, menyatakan bahwa mereka lah yang membunuh anak kami. Nah, untuk mengungkap kebenaran, kami tidak mengerti hukum, keluarga tidak mengerti lain sebagainya, tapi ada satu hal yang kami pahami. Karena saya Muslim, untuk mengungkap kebenaran, ya maka kita gunakan syariat Islam. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan, yang telah mengakui bahwa membunuh anak kami, untuk membuktikan kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang zalim, siapa yang benar, siapa. Maka saya mengajak secara syariat Islam, karena agama saya Islam, saya ajak secara syariat Islam untuk bermubahalah. Artinya silahkan bawa anak istri Anda ketemu dengan saya bawa anak istri saya, kemudian kita bermubahalah. Tentukan siapa yang benar. Nanti biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Ferdy Sambo divonis pidana mati. Mubahalah Rizik Syihab soal tragedi KM 50 diungkit lagi. Makar Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih dahsyat. Sejumlah pendukung Habib Rizik Syihab mengait-ngaitkan vonis hukuman mati buat Ferdy Sambo dengan mubahalah ex-imam besar Front Pembela Islam itu. Hukuman mati buat bekas Kadif Propam Polri itu disebut karena mubahalah Rizik Syihab, sebab yang bersangkutan terlibat dalam tragedi penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada akhir 2020 lalu. Salah satu yang ikut mengaitkan hukuman mati Ferdy Sambo dengan mubahalah Rizik Syihab ini adalah pengguna Twitter dengan nama akun @hipohan. Dia mengatakan Ferdy Sambo yang terkenal sebagai salah satu orang terkuat di Polri itu tidak berdaya terkena kutukan dari Rizik Syihab. Karir moncernya runtuh seketika akibat ikut mengotaki tragedi KM 50 itu. Pernyataan netizen ini langsung dibanjiri komentar para pendukung Rizik Syihab lainnya. Mayoritas dari mereka sepakat jika Ferdy Sambo terkena mubahalah Rizik Syihab. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dalam sidang putusan yang digelar di PN Jaksel Senin 13 Februari 2023. Ferdy Sambo divonis pidana mati lantaran terbukti menjadi otak pembunuhan berencana yang penuh skenario itu.
Adapun vonis mati ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana mereka meminta majelis hakim mengganjar Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan di Duren 3 Jakarta Selatan itu. Ferdy Sambo divonis pidana mati, mubahalah Rizik Syihab soal tragedi KM 50 diungkit lagi. Makar Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih dahsyat. Sejumlah pendukung Habib Rizik Syihab mengait-ngaitkan vonis hukuman mati buat Ferdy Sambo dengan mubahalah ex-imam besar Front Pembela Islam itu. Hukuman mati buat bekas Kadif Propam Polri itu disebut karena mubahalah Rizik Syihab, sebab yang bersangkutan terlibat dalam tragedi penembakan 16 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada akhir 2020 lalu. Salah satu yang ikut mengaitkan hukuman mati Ferdy Sambo dengan mubahalah Rizik Syihab ini adalah pengguna Twitter dengan nama akun @hipohan. Dia mengatakan Ferdy Sambo yang terkenal sebagai salah satu orang terkuat di Polri itu tidak berdaya terkena kutukan dari Rizik Syihab. Karir moncernya runtuh seketika akibat ikut mengotaki tragedi KM 50 itu. Pernyataan netizen ini langsung dibanjiri komentar para pendukung Rizik Syihab lainnya. Mayoritas dari mereka sepakat jika Ferdy Sambo terkena mubahalah Rizik Syihab. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dalam sidang putusan yang digelar di PN Jaksel Senin 13 Februari 2023. Ferdy Sambo divonis pidana mati lantaran terbukti menjadi otak pembunuhan berencana yang penuh skenario itu. Adapun vonis mati ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana mereka meminta majelis hakim mengganjar Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan di Duren 3 Jakarta Selatan itu. Ferdy Sambo divonis pidana mati, mubahalah Rizik Syihab soal tragedi KM 50 diungkit lagi. Makar Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih dahsyat. Sejumlah pendukung Habib Rizik Syihab mengait-ngaitkan vonis hukuman mati buat Ferdy Sambo dengan mubahalah ex-imam besar Front Pembela Islam itu. Hukuman mati buat bekas Kadif Propam Polri itu disebut karena mubahalah Rizik Syihab, sebab yang bersangkutan terlibat dalam tragedi penembakan 16 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada akhir 2020 lalu. Salah satu yang ikut mengaitkan hukuman mati Ferdy Sambo dengan mubahalah Rizik Syihab ini adalah pengguna Twitter dengan nama akun @hipohan. Dia mengatakan Ferdy Sambo yang terkenal sebagai salah satu orang terkuat di Polri itu tidak berdaya terkena kutukan dari Rizik Syihab. Karir moncernya runtuh seketika akibat ikut mengotaki tragedi KM 50 itu. Pernyataan netizen ini langsung dibanjiri komentar para pendukung Rizik Syihab lainnya. Mayoritas dari mereka sepakat jika Ferdy Sambo terkena mubahalah Rizik Syihab. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dalam sidang putusan yang digelar di PN Jaksel Senin 13 Februari 2023. Ferdy Sambo divonis pidana mati lantaran terbukti menjadi otak pembunuhan berencana yang penuh skenario itu. Adapun vonis mati ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana mereka meminta majelis hakim mengganjar Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan di Duren 3 Jakarta Selatan itu. Ferdy Sambo divonis pidana mati, mubahalah Rizik Syihab soal tragedi KM 50 diungkit lagi. Makar Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih dahsyat. Sejumlah pendukung Habib Rizik Syihab mengait-ngaitkan vonis hukuman mati buat Ferdy Sambo dengan mubahalah ex-imam besar Front Pembela Islam itu. Hukuman mati buat bekas Kadif Propam Polri itu disebut karena mubahalah Rizik Syihab, sebab yang bersangkutan terlibat dalam tragedi penembakan 16 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada akhir 2020 lalu. Salah satu yang ikut mengaitkan hukuman mati Ferdy Sambo dengan mubahalah Rizik Syihab ini adalah pengguna Twitter dengan nama akun @hipohan. Dia mengatakan Ferdy Sambo yang terkenal sebagai salah satu orang terkuat di Polri itu tidak berdaya terkena kutukan dari Rizik Syihab. Karir moncernya runtuh seketika akibat ikut mengotaki tragedi KM 50 itu. Pernyataan netizen ini langsung dibanjiri komentar para pendukung Rizik Syihab lainnya. Mayoritas dari mereka sepakat jika Ferdy Sambo terkena mubahalah Rizik Syihab.
Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dalam sidang putusan yang digelar di PN Jaksel Senin 13 Februari 2023. Ferdy Sambo divonis pidana mati lantaran terbukti menjadi otak pembunuhan berencana yang penuh skenario itu. Adapun vonis mati ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana mereka meminta majelis hakim mengganjar Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan di Duren 3 Jakarta